Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Bu akan membahas tentang materi hubungan akar-akar dengan koefisien dari suku banyak. Apa sih hubungan antara akar-akar dari suku banyak dengan koefisiennya sendiri? Gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Nah, misalkan di sini jika persamaan suku banyak itu adalah AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 sampai nanti A2 X kuadrat plus A1 X plus A0 sama dengan 0 gitu ya bentuk persamaannya, maka berlaku. Nah, dari persamaan suku banyak ini nanti akan didapat akar-akar persamaan suku banyak gitu ya. Nah, banyaknya akar-akar itu tergantung dari pangkatnya. Kalau misalkan dia pangkatnya atau N-nya 4, maka akarnya ada 4. Seperti itu ya. Kalau misalkan dia N-nya 3 atau derajatnya 3, maka nanti akar-akarnya ada 3 gitu ya. Nah, maka berlaku di sini untuk yang pertama jumlah akar-akarnya. Jadi tanpa kita mencari seluruh akar-akarnya, kita bisa langsung menggunakan koefisien suku banyak untuk mencari jumlah dari akar-akar tersebut gitu ya. Nah, untuk yang pertama tadi adalah jumlah dari akar-akarnya. Untuk mencari jumlah dari akar-akarnya kita bisa menggunakan rumus minus. Nah, ini minusnya sudah pasti ya. Minus AN min 1 per AN. Nah, AN min 1 ini apa? AN min 1 ini adalah koefisien dari variabel dengan derajat tertinggi kedua gitu ya. Derajat tertinggi kedua. Di sini makanya N min 1. Jadi kalau untuk derajat tertingginya adalah N, maka N min 1 itu adalah derajat tertinggi kedua. AN min 1 per AN. Nah, AN itu merupakan koefisien dari variabel dengan berderajat tertinggi. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk yang kedua, jumlah hasil kali setiap dua akar. Jumlah hasil kali dari setiap dua akar. Jadi misalkan kalau misalkan dia ada akarnya PQR gitu ya. Nah, ini hasil kali dari dua akar gitu ya. Jadi misalkan PQ ditambah PR gitu ya, ditambah QR. Nah, itu kita langsung bisa nih, langsung menggunakan rumus saja tanpa harus kita cari PQR-nya. Nah, ini rumusnya adalah AN min 2 per AN. AN min 2 itu merupakan koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi ketiga dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gitu ya. Nah, untuk jumlah hasil kali setiap 3 akar gitu ya, kalau misalkan N-nya nanti ada 4 gitu ya, derajatnya 4 berarti ada yang namanya hasil kali setiap 3 akar. Nah, ini rumusnya minus AN min 3 per AN. Nah, untuk yang keempat, jumlah hasil kali setiap 4 akar. Ini kalau misalkan memang N-nya lebih banyak ya, misalkan N-nya 5. Nah, ini rumusnya AN min 4 per AN. Nah, untuk yang kelima, jumlah hasil kali semua akar gitu ya. Ini bukan jumlah tapi hasil kali semua akar. Hasil kali semua akar itu berarti rumusnya adalah min 1 pangkat N dikalikan dengan A0. A0 itu merupakan yang konstantanya per AN. Nah, itu rumusnya. Nah, misalkan di sini kita mau memisahkan persamaan suku banyaknya dalam bentuk angka ya. Ini A4X4 plus A3X3 plus A2X2 plus A1X plus A0. Nah, di sini kita punya persamaan suku banyak dengan berderajat 4 gitu ya, karena pangkat tertingginya 4. Nah, dia memiliki akar-akar PQRS, ada 4, karena dia berderajat 4. Ada PQRS, itu akar-akarnya. Sehingga kalau yang pertama di sini kita mau cari jumlah seluruh akarnya atau P tambah Q tambah R tambah S, itu bisa langsung menggunakan rumus min. Rumusnya tadi adalah AN min 1 per AN. Nah, AN min 1-nya di sini adalah koefisien dari pangkat tertinggi kedua, yaitu adalah A3. Berarti min A3 per A2. Gitu. Jadi kamu tinggal cari aja nih koefisien A3-nya berapa per A4-nya. A4 itu merupakan koefisien pangkat tertingginya. Lalu yang kedua, jumlah hasil kali dua akar. Nah, berarti sini akan ada 4, berarti ada PQ tambah PR tambah PS ditambah QR tambah QS tambah RS gitu ya. Nah, langsung aja rumusnya tanpa harus kita coba cari tahu PQRS-nya. Rumusnya adalah AN min 2 per AN. Enggak ada minnya ya. Tapi kalau yang jumlah tadi pertama itu ada minnya. Kalau ini enggak ada. AN min 2 per AN. AN min 2 berarti pangkat tertinggi ketiga. Nah, itu adalah A2. Gitu ya. A2 per A4.
Nah, lalu jumlah hasil kali 3 akar, PQR, PQS, PRS, QRS. Rumusnya min, jadi selang-seling nih, min plus min. Min AN min 3 per AN. AN min 3 karena N-nya tadi adalah 4, 4 kurang 3 jadinya 1. A1 per A4 karena N-nya 4. Lalu hasil kali keempat akarnya berarti AN min 4 per AN. Atau di sini sama dengan A pangkat 0 per A0 per A4. A0 itu merupakan konstantanya gitu ya. Kenapa ini positif? Karena pangkatnya adalah genap gitu ya. Karena di sini sebenarnya ada min 1 pangkat N ya. Kalau berdasarkan rumus yang tadi ada min 1 pangkat N. Karena N-nya 4 genap berarti dia nanti hasilnya tetap 1 atau positif. Kalau dia pangkatnya ganjil, kalau di sini derajatnya ganjil, berarti di sini nanti hasilnya minus gitu ya. Langsung ke contohnya saja di sini. Misalkan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x min 4 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Tentukanlah. Nah, tentukanlah yang pertama adalah x1 plus x2 plus x3. Lalu yang kedua x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3. Lalu yang ke C itu x1 kali x2 kali x3. Nah, di sini ini derajatnya berderajat berapa nih? Berderajat 3. Berarti dari persamaan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x min 4 kita bisa dapat A3-nya. Kenapa A3? Karena di sini paling tingginya adalah berderajat 3. A3-nya adalah koefisien dari x pangkat 3-nya yaitu 2. Lalu A2 itu adalah koefisien dari x pangkat 2-nya yaitu 5. Lalu A1 adalah koefisien dari x pangkat 1-nya yaitu min 6. Lalu A0 adalah koefisien dari x pangkat 0-nya atau konstantanya yaitu min 4. Sehingga kalau kita cari yang pertama jumlah dari ketiga akarnya, rumusnya adalah minus. Nah, selalu depannya minus ya. AN min 1 per AN. Karena N-nya 3, berarti A3 min 1 per A3. Gitu ya. Minus A3 min 1 berarti A2 per A3. A2-nya berapa? 5. Berarti minus 5 per A3-nya adalah 2. Min 5 per 2 atau minus 2,5. Bisa ya? Nah, lalu untuk yang X1 plus X2 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu rumusnya adalah AN min 2 per AN, nggak ada minnya, ingat. Nah, di sini berarti karena N-nya 3, berarti A3 min 2 per A3. A3 min 2 berarti A1 per A3. A1-nya adalah min 6, dibagi 2 hasilnya minus 3. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, hasil kali ketiga akarnya. Rumusnya adalah min 1 pangkat N kali A0 per AN. Min 1 pangkat N, N-nya 3, berarti min 1 pangkat 3. Lalu A0-nya adalah min 4 per N-nya atau A3-nya adalah 2. Berarti min 1 pangkat 3 itu hasilnya minus ya, tetap ganjil ke pangkatnya, jadinya tetap negatif min 1. Nah, berarti sini min 4 bagi 2 min 2. Min 1 kali min 2 hasilnya 2. Nah, seperti ini pengerjaannya. Bisa ya? Contoh selanjutnya di sini. Misalkan akar-akar persamaan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0 adalah PQR. Tentukanlah P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Lalu yang B 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Nah, ini nggak di rumus yang tadi awal, tapi bisa kita cari gitu ya dengan penjabaran. Nah, pertama kita tentukan A3, A2, A1 dan A0-nya karena dia di sini berderajat 3, berarti dimulai dari A3. A3-nya adalah 2, koefisien X pangkat 3, A2-nya adalah min 3, koefisien X kuadrat, A1-nya adalah 4 dan A0-nya adalah min 3. Yang pertama kita mau cari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Nah, ini rumusnya, ini kamu tinggal ingetin aja. Untuk mencari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat atau dalam bentuk huruf apapun, ini bisa dicari dengan rumus P tambah Q tambah R dikuadratkan dikurang 2 kali PQ tambah PR tambah QR. Ini tinggal dihafalin aja rumusnya, gitu ya. Nah, sehingga P plus Q plus R-nya kita menggunakan rumus yang tadi, gitu ya. Karena P plus Q plus R itu rumusnya adalah minus AN min 1 per AN, nah N min 1 berarti A2 dong, ya kan, per A3 dikuadratkan dikurang 2 kali PQ plus PR plus QR. Nah, kalau ini rumusnya adalah nggak pakai min, langsung aja AN min 2, karena N-nya 3 berarti tinggal A1 aja, per A3. Baru kamu masukin A-nya, minus A2 itu adalah min 3, per 2 dikuadratkan min 2 kali A1-nya itu adalah 4 per 2. Nah, ini kan min ketemu min jadi plus, sehingga plus 3 per 2
2, dikuadratin jadi 9/4. Ini 2 kali 4/2, 4/2 itu kan 2, 2 kali 2, 4. Sehingga 9/4 dikurang, 4-nya kita buat jadi pecahan. 4 itu sama aja 16/4, biar sama penyebutnya. Sehingga 9 dikurang 16 hasilnya adalah minus 7/4. Atau kita buat jadi pecahan campurannya minus 1/3/4. Nah, seperti itu caranya. Bisa ya, yang rumus atasnya tinggal dihafalkan, ini tinggal mengikuti rumus yang tadi di depan tadi, sudah kita jelaskan. Lalu untuk yang B, mencari 1 per P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Nah, ini rumusnya kalau kita mau mencari pecahan kan berarti harus disamakan penyebutnya dulu ya. Kalau disamakan penyebutnya berarti tinggal dikalikan. P kali Q kali R. Nah, untuk atasnya itu tinggal dibagi. PQR dikalikan P, sisa QR. PQR kali Q tinggal PR. PQR kali R tinggal PQ. Nah, seperti ini. Sehingga kalau QR tambah PR tambah PQ itu masuk lagi ke rumus yang tadi gitu ya. Rumusnya itu adalah AN-2 per AN. AN-2 itu berarti A1 gitu ya, karena kan 3 dikurangi 2, jadi tinggal A1. Berarti jadinya A1 per A3. Lalu untuk PQR hasil kalinya adalah min 1 pangkat 3 dikali A0 per A3 gitu ya. Nah, berarti di sini A1 per A3-nya itu A1-nya 4, bagi A3-nya itu 2, per ini min 1 pangkat 3 itu min 1, dikali A0-nya itu adalah min 3 per 2. Sehingga didapat 4/2 itu 2. Dibagi min 1 kali min 3/2 itu positif 3/2. Sehingga kita balik di sini nih. 2 dikali, kalau dikali dibalik, bukan 3/2, jadi 2/3. Sehingga kita kalikan. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Atau mau dijadikan pecahan campuran boleh, jadi 1/3. Seperti itu. Contoh selanjutnya di sini, tentukanlah nilai K supaya persamaan X pangkat 3 min X kuadrat plus KX plus 9 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang saling berlawanan. Nah, kita mencari koefisiennya nih, gitu ya, dibalik. Caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Misal akar-akar persamaannya itu adalah PQR, ada 3 karena dia berderajat 3. Nah, karena dia mempunyai dua akar yang saling berlawanan, maksudnya dua berlawanan nih, misalkan ada P sama Q berlawanan nih. Berlawanan itu artinya yang satu positif, yang satu negatif. Artinya kalau dia dijumlahin akan mendapatkan nilai 0. Jadi P tambah Q hasilnya 0. Gitu ya, itu namanya dua akar yang berlawanan. Nah, sehingga di sini kalau kita pakai rumus yang pertama, jumlah dari ketiga akar. Jumlah dari ketiga akar itu adalah P tambah Q tambah R, itu rumusnya adalah minus A2 per A3. N-1 kan, jadi A2 per A3. Minus A2-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu min 1, gitu ya. Min 1 per 1. Min ketemu min jadinya plus. 1 bagi 1, 1. Dapat di sini. Nah, dari yang tadi kita dapat yaitu adalah kalau dia saling berlawanan berarti P plus Q-nya adalah 0. Sehingga karena P plus Q-nya sama dengan 0, sedangkan P plus Q plus R-nya itu sama dengan 1 gitu ya. P plus Q-nya kan 0, ditambah R sama dengan 1, sehingga didapat R-nya sama dengan 1. Kita dapat nih, yaitu salah satu akarnya yaitu R-nya adalah 1. Nah, pakai rumus yang perkalian, P kali Q kali R. Rumusnya itu adalah minus 1 pangkat 3, karena dia berderajat 3, kali A0 per A3, karena A0-nya udah dikasih tahu nih, yang nggak ada A1-nya doang. Nah, A0-nya itu 9, dibagi A3-nya adalah 1. Nah, min 1 dipangkatin 3 kan hasilnya min 1. Min 1 kali 9 per 1, hasilnya minus 9. Ini sih kita simpen nih, simpen dulu gitu ya. Karena tadi R-nya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus PQR gitu ya, P kali Q kali R sama dengan min 9. P kali Q kali 1 karena R-nya 1. Sehingga P kali Q-nya adalah minus 9. Nah, simpan. Kita cari dari rumus penjumlahan hasil kali dua akar, PQ, PR, QR. Rumusnya itu A1 per A3. A1-nya adalah yang K yang tadi kita mau cari. A3-nya 1. Jadi senilai dengan K. Jadi PQ plus PR plus QR senilai dengan K. Sehingga K sama dengan PQ plus PR plus QR. Sama aja seperti itu. Sedangkan di sini PQ-nya kita dapat minus 9 gitu kan ya. Nanti kita bisa boleh masukin di sini. Sedangkan untuk PR plus QR kan belum ada. Nah, karena sama-sama punya R, R-nya kita keluarin. R dikali buka kurung P plus Q gitu kan ya. Nah, jadi difaktorin nih. Nah, jadi tadi P kali Q-nya adalah minus 9, sedangkan R-nya itu kita dapat 1. Dan P plus Q-nya itu adalah
0. Sehingga di sini minus 9 ditambah 1 kali 0 adalah 0, sehingga didapat K-nya adalah minus 9. Nah, seperti ini. Bisa ya, tinggal diikutin aja caranya, gitu. Oke, ini untuk latihannya, ada 5 soal untuk latihannya, kamu kerjakan baik-baik, gitu ya. Jangan sampai salah, gitu. Kalau masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.